Di sana ada sebuah kubus kotak gitu ya, jangan digeser. Gue bilang kenapa? Ikutin aja. Yang lainnya mau dipindah-pindah, it's okay. Tapi jangan digeser. Itu makhluk gede banget di hadapan aku. Bener-bener gede. Kepalanya ada tanduk. Badannya badan manusia, mukanya manusia. Semuanya. Dan dia gede banget. Halo warga-warga Jagat Sukmo, kembali lagi dalam channel ini bersama gue Adit Pramudio. Kali ini gue kedatangan lagi seorang tamu dan sebenarnya bukan kedatangan sih, ini adalah video lanjutan dari cerita dari Kak Lia. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, teman-teman bisa ngeklik di atas kiri ini ya, cerita sebelumnya tentang Kak Lia. Oke, kali ini Kak Lia akan menceritakan kelanjutan tentang dirinya yang dia tidak percaya sama sekali akan hal gaib padahal dia bisa melihatnya. Gimana keseruannya? Jangan stop videonya atau terima risikonya. Jagat Sukmo. Kak Lia, gimana ceritanya? Kelanjutannya yang kemarin Kak Lia cerita tidak percaya dan pada akhirnya Kak Lia juga percaya apa yang dialami Kak Lia. Silakan Kak. Oke. Ya yang gue bilang kemarin juga ya, maksudnya setelah apa yang gue alamin buat bikin gue percaya, tapi itu menyusahkan gue untuk melangkah. Maksudnya kan gimana Kak? Ketemu orang, gue takut teman-teman gue jadi, lo ternyata bisa begini ya, lo bisa begini ya. Jadi kalau orang ada yang ketemu sama kayak orang kayak gue juga, gue akan menolak. Kalau gue nggak ada apa-apa. Gue mau mencoba hidup seperti orang lain, kayak orang normal lainnya. Jadi ya, let's say nyokap gue sama bokap gue bilang, ayo kita berobat yuk. Papa kebetulan punya teman paranormal yang terkenal saat itu di daerah Jakarta. Nyelenehnya gue karena gue mikir ya udah sih gitu, yang penting gue udah bisa ngelihat dan gue percaya, udah nggak usah dia apa-apain. Tapi nyokap gue sama bokap gue kekeh, dibawalah gue gitu dengan yang awalnya itu nggak langsung datang untuk berobat, tapi bokap gue itu sama temennya itu yang paranormal itu ya, punya perjalanan spiritual. Jadi dia suka ke Cirebon, suka ke mana gitu, pakai mobil. Oke. Pakai mobil. Dan gue adalah anak yang dibawa kemana-mana pakai gitu. Oh, berarti lu selalu ngikut kayak? Yang nggak tahu diajak gitu ya. Jadi gue gimana ya gitu. Jadi sampai sebelum gue diobatin nih ya, sebelum gue diobatin gue tiba-tiba gue ke daerah yang gue bilang sebut tadi ya, daerah yang tadi gue sebut Cirebon. Kita ke makam. Gue nggak tahu itu makam apa, tapi makamnya itu ada di tengah-tengah masjid, musola. Ada musola, kelilingin pohon bambu. Di sebelah masjid itu, sebelah musola itu, ada bedeng-bedeng. Bedeng-bedeng itu bedeng-bedeng kamar mandi. Oke. Nah, bedeng-bedeng kamar mandi. Jadi gue nyampe itu udah mau maghrib. Bokap gue sama paranormalnya itu datang ke situ. Ya gue nggak tahu apa yang dikerjakan, mungkin sholat, mungkin ngaji atau apa. Yang gue yang cuman hahihi. Akhirnya gue bilang, mah mau ke kamar mandi. Akhirnya yang penjaga kamar mandi itu ngomong, Mbak, ya Pak, kalau nemu apa-apa di kamar mandi jangan teriak. Terus gue cuma gini, hah? Nemu apa emang gitu kan gitu. Terus nyokap gue pakai bahasa Aceh, udah ikutin aja gitu, jangan teriak ya, jangan panggil mama ya gitu. Gue udah ambil handuk, ambil perlengkapan mandi sama kantong kresek ya buat cuci kotor. Gue masuk nih, gue buka, deng, kosong. Dan itu kayak kamar mandi umum lah, kayak kotak gitu. Terus airnya tuh dari ngucur, nggak akan berhenti kalau nggak kita tutup. Oke, nggak apa-apa di sini aja, masuk. Gue masuk.
Nah, nggak ada apa-apa kan, kata dia gitu. Iya nggak ada apa-apa. Gue tutup pintu, gue buka baju, gue taruh ngadep pintu kan gue. Pas gue balik, ratusan anak kodok. Berjejer di situ dan gue cuman gitu. Maksudnya mau ngomong, mau teriak, tapi gue inget kan di situ katanya nggak boleh teriak. Jadi gue yang mah gitu, suaranya mah gitu. Gue ketakutan gila, gue merinding gila. Maksudnya, sumpah nih tempat ini ternyata nggak yang sebersih yang gue lihat tadi gitu. Karena gue mikir, gue harus keluar dari situ. Gue pakai baju gue langsung gue buka pintu. Terus penjaganya, kenapa mbak, kenapa gitu, itu kodok gitu. Oh itu di apa namanya, di apa sih kalau kita datang tuh dijamu apa sih, disambut. Dalam hati gue mendingan gue disambit deh daripada gue dijamu sama kayak begitu kan. Nyokap gue langsung bilang, mana kak, nggak ada gitu. Gue balik lagi, gue mikir tuh kodok ratusan itu bisa hilang dalam sekejap itu, loncat kemana gitu loh. Memang sih ada tembok, ada celah gitu, cuman kayak unbelievable aja itu kodok kecil bisa loncat setinggi itu gitu loh. Udah kamu nggak jadi mandi lah gitu. Udah nanti mama temenin. Nggak jadi mandi, bahkan untuk kencing aja gue nggak jadi. Saking gue yang wah ini tempat nih angker nih menurut gue gitu. Nah terus si paranormalnya bilang, udah itu udah suatu kelebihan Kata paranormalnya. iya. Terus gue apaan sih lu gitu, maksudnya apa sih gitu yang suatu kelebihan tuh. Gue yang mengetahui dan merasa iya, tapi gue nggak mau ngejabanin gitu loh. Udah biarin aja, ntar juga hilang gitu. Nah makanya nanti dari sini ke rumah bapak ya gitu, nanti bapak obatin. Dalam hati gue, sakit apa gue diobatin gitu, sakit apa, wah jangan-jangan dipencet-pencet lagi nih gitu gue mikirnya. Terus akhirnya nyokap bokap bilang, udah kamu pengen kan nggak ngeliat mata orang, ngeliatin itu apanya gitu ya, pengen juga sih gitu. Akhirnya nyokap bokap mau ke Aceh. Dititip lah gue di situ seminggu. Lo kebayang kan? Oh berarti lo ditinggal ya? Karena memang bokap sama paranormal itu akrab. Dititip lah gue di situ. Gue nggak tahu nyokap bokap gue bukan yang nitipin gue di tetangga kayak apa gitu ya, dititip di situ. Hari pertama gue ke rumahnya ngeliat, gila nih rumahnya kan daerahnya masuk gang satu motor, jadi kayak ngantong. Ya ada satu ruangan yang masuk itu cuman paranormal tersebut dan pasien. Yang notabene anak istrinya aja nggak masuk ke situ. Pintu terlarang berarti. Iya, hampir dibilang kayak gitu ya. Ada asistennya kan yang suka dateng ngapain, dia perlu apa gitu. Asistennya bilang, di sini banyak nyamuk loh gitu, di ruang tamu kan gitu. Karena gue ya nggak enak lah, anaknya paranormal itu masih kecil-kecil dan banyak. Ada sekitar 4 atau 5 orang, gue lupa deh. Nggak ada AC gitu, sotoy banget maksudnya. Ya itu kalau itu ruangan itu aja tuh ada AC, wah boleh, gue bilang gitu. Terus paranormal bilang, hati-hati loh gitu, dan ngomong-ngomong ledek kan kayak sengaja lah. Dan gue menantang, apaan sih, nggak ada apa-apaan gitu. Maksudnya udahlah, lo tuh nothing gitu menurut gue. itu masih nggak percaya lo itu ya waktu iya, di rumah paranormal itu tuh SMP tuh gue. Udah SMP. Udah SMP, udah yang mengerti lah, udah lumayan banyak mengerti lah. Itu kejadian gue SMP. Dan oh ya udah, nggak takut, nggak gitu. Orang tidur mau ngapain sih gitu. Udah malam, udah pada sepi,
sekitar jam 10 gue masuk, gue buka pintunya kan sliding door ya, gue masuk emang dingin banget gitu. Wah asik nih, gue tidur nyenyak nih. Tapi sebelum gue tidur dan gue masuk ruangan, asistennya ngomong, di sana ada sebuah kubus kotak gitu ya, jangan digeser. Gue bilang kenapa? Ikutin aja. Yang lainnya mau dipindah-pindah, is okay. Tapi jangan digeser. Terus gue tidur di mana dong? Aku tidur di mana waktu itu? Ya tidur aja, layaknya orang tidur katanya. Nanti kalau ketendang-tendang, ya kalau bisa jangan. Wah jangan digeser, jangan dipindah, jangan dipegang gitu. Di atasnya itu kayak ada apa ya? Kalau gue bilang sekarang tuh mengharum ruangan ya, nyala dupa gitu kayak gitulah pokoknya. Nah, masuk. Tidur gue tutup pintu kan, nggak gue kunci, gue tutup, gue tidur. Ya karena gue orangnya suka susah tidur, ya mondar mandir dulu, mondar mandir. Akhirnya gue tidur, walaupun nggak senyaman yang gue bayangin gitu. Lagi tidur enak-enak, kaki gue ditarik. Nggak ada siapa-siapa, itu ruangan kali 2 meter kali berapa lah ya, maksudnya ya untuk 5 orang di situ lah, nggak gede gitu. Kaki gue tuh menghadap pintu, jadi kaki gue ditarik-tarik sampai badan gue tuh ikutan goyang. Terus gue bangun, gue telingak-selinguk, gue sendiri. Pintu nggak kebuka tapi? Pintu tidak terbuka. Itu kejadian jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Akhirnya gue duduk, celingak-celinguk gitu kan, ngeliatin di situ kan minyak botol-botol, minyak wangi, apa jaket lah, jaket yang ada tulisan-tulisan apa keris lah apa pokoknya. Tapi gue tuh kayak duduk di tengah-tengah yang sedang diliatin, seolah-olah. Padahal nggak ada siapa-siapa. Gue ngeliatin barang-barang, tapi barang-barang itu kayak seolah-olah ngeliatin gue. Yang lu rasain gitu ya? Ya itu suges kali. Karena gue habis mengalami hal yang kaki gue ditarik-tarik. Ya, mimpi gitu. Udahlah, gue ngantuk nih gitu. Gue tidur lagi. Alhamdulillah sih, sampai besok paginya gue berjalan dengan normal. Bangun, asistennya ngomong, gimana? Aman gitu. Aman? Emang ada apa? Gitu, gue masih begitu. Kata paranormal mungkin, ledek loh. Gitu kali ya. Ke lu Kak? Kayak ke gue, soalnya pas dibilang aman tuh nggak ada apa-apa gitu. Terus dia cuman ngeliatin gue, cuman ya ngangguk-ngangguk. Mungkin dalam hati dia gini, ngeledek lo nih gitu ya. Hari kedua itu gue juga mengalami hal-hal yang ya mungkin nggak hari kedua ya, hari keberapanya lah gue tidur ya. Cuman gue 3 kali diganggunya. Gue sampai yang tidur mimpi buruk, terus gue yang kayak dibangunin, lagi tidur terus kaget gitu. Gue yang sampai loncat, panik gitu. Terus jantung gue berdebar-debar sampai wah ini kayaknya bener nih gitu. Gue udah mulai mengalami, wah ini bener nih kamar ini. Berarti lu masih tidur di kamar itu ya? Masih, masih belagu banget gue tidur di sana. Kan gue bilangnya tidak ada apa-apa gitu. Padahal gue sedang dalam apa-apa di situ gitu. Udah terus ya udah akhirnya gue ngajak ngomong si kotaknya itu. Lu ngajak ngomong kotaknya? Udah lah, jangan ganggu lah dunia masing-masing. Saya mau tidur, cuma numpang tidur gitu. Karena kan dibilang gue dari kecil suka ngomong sendiri. Suka udahlah gitu. Terus sana gue sini gitu. Suka begitu. Karena nyokap gue ngajarin, Kak kalau ngeliat sesuatu hal bilang aja begitu. Ternyata nggak beres juga. Udah. Let's say sampai klimaksnya adalah gue nggak bisa bangun. Di tempat tidur itu? Nggak tempat tidur, di ruangan itu karena cuma di ruangan itu karpet doang gitu, sama bantal. Gue nggak bisa bangun, badan gue nggak bisa bergerak, kaku, lemes kayak nggak punya tenaga. Gue cuma bisa jempol gue doang yang bergerak. Dan mata gue itu merem, tapi gue kayak bisa ngeliat dan kedip-kedip gitu. Gue mau teriak nggak bisa, gue mau baca doa gue nggak bisa. Lu mau tahu apa bang yang gue lihat? Serem banget.
Itu makhluk gede banget di hadapan aku, bener-bener gede. Kepalanya ada tanduk, badannya badan manusia, mukanya manusia, semuanya, dan dia gede banget. Gue tahu mas dia ngapain sama gue, ngeluarin tangan dong. Agak salaman. Kalau gue bilang dia nggak ngajak salaman. Ngajak kali ya. Mungkin kalau saat itu gue ngikut, nggak tahu deh ya, gue masih bisa di sini apa enggak. Gue nggak tahu juga, wallah alam. Cuman yang jelas dia begini sama gue, dan itu cukup lama. Karena gue mau tolong gitu, nggak bisa. Gue nggak bisa bangun, gue nggak bisa noleh, gue nggak bisa gerakin tangan gue nggak bisa pindahin kaki gue. Gue cuman bisa ngeliat begitu apa? Ngeliat ngesipit gitu ya? Iya. Antara ngelihat sama merem sama ngelihat gitu. Ya gue kebangunnya itu ya ditarik sama paranormal. Oh paranormal langsung tahu. Gue nggak tahu dia masuk dari mana, yang jelas dia udah di depan gue narik tangan gue. Set, gue langsung dibangunin. Dipegang ini gue set gitu, gue duduk. Oh. Dan baju gue semuanya basah. Karena perjuangan gue untuk teriak dan ngomong itu nggak bisa. Tapi wujudnya itu jelas banget ya. Jelas. Tanduk, tapi manusia, tapi berbulu. Gede itu. Gede banget. Lebih 2 kali lipat dari orang biasa gitu. Genderuwo kali ya dibilang. Nggak tahu itu apaan. Pokoknya gue sampai sekarang kalau gue ngeliat habuto hijau atau apa nggak bisa ngegambarin deh gue. Seremnya. Matanya merah tapi. Merah gue nggak bisa ngeliat. Kata orang kan kalau setan itu mukanya serem. Kagak, biasa aja. Yang waktu itu yang lu lihat. Cuma memang dia nggak kayak manusia pada umumnya gitu. Maksudnya dia ada bertanduknya, bulu-bulunya di mana gitu, kuku-kukunya panjang, kayak hewan tapi dia manusia. Yang gue bingung dia mau salaman, mau halal bihalal kayaknya. Makanya serem banget. Gue udah yang puasa kali. Tapi kan gue waktu itu SMP ya, jadi gue yang nggak mau gimana, tapi pas begitu gue dibangunin itu dibilang gimana gitu, udah kenalan, paranormal itu. Iya. Oma gitu, oma gitu, nggak bener nih kamar nih gitu. Ya nggak bener, kamu tidur di ruang praktek saya katanya. Itu teman-teman saya semua katanya. Tapi kamu hebat, 3 kali kamu diginiin kamu masih bisa bertahan ya. Ya nggak ada tempat lain dalam hati gue ya, mau gimana gitu. Cuman abis itu gue udah give up. Gue nggak mau lagi tidur di situ. Nyerah akhirnya ya? Nyerah. Tapi gue masih diganggu. Setelah itu gue masih diganggu. Gimana gangguannya kak? Gue tidur di ruang tamu, di depan kamar tersebut ya, ada ruang tamu. Dan abis dari pintu sliding door itu sebelah kanan ada kulkas. Ada kulkas. Jadi istrinya paranormal itu inisialnya nggak usah inisial deh, si istrinya tersebut lah ya, suka kalau buka kulkas gini, kakak mau nyemil apa gitu. Oh manggil lo gitu. Dan gue kan saat itu memang tipikalnya nggak suka nyemil tapi makan berat lah gitu. Kalau udah makan udah stop gitu, enggak kenyang gitu, dipanggil gitu. Nggak lama dari kan ini gue sofa nih, gue tidur di ruang tamu, ini kan pintu kamarnya. Nongol dong dia si tantenya, istrinya paranormal. Terus kayak gue ngomong sama siapa tadi, yang manggil gue siapa tadi gitu, kakak gitu. Akhirnya gue panggil, pak sini dah, pan tadi ada yang nawarin aku makan dari kulkas. Oh nandanya dia nggak apa-apa, menerima lah gitu. Terus gue tanya apa yang di dalam kotak tersebut, nggak ada yang bisa tahu, cuma saya aja. Kamu mau katanya, mau lihat, mau juga sih, tapi kan bukannya udah lihat kan katanya. Oh yang bertanduk itu ya salah satunya. Jadi di kotak itu ada lebih dari 7 yang dia ada di situ. Lo kebayang dong ya, setelah gue tahu gue tidur sama begitu banyak makhluk di ruangan itu, rasanya kalau misalnya nyokapku mau nitipin ke gue, mendingan gue dititipin panti asuhan aja deh, gak usah di situ. Gila, serem banget, banyak banget. Dan gue dikasih jaket. Ini kan nyokap gue seminggu nih belum pulang, jadi dalam beberapa hari sebelum hari
hari ketujuh tuh gue masih yang diinin, gue demi tidur nyenyak, ya udah gue pakai jaket. Jaketnya tuh rompi, ada tulisan-tulisan gue nggak tahu ya. Jawa kejawen, Jawa apa gitu, Jawa tulisan Jawa yang Sanskerta. nah yang gue nggak ngerti. Gue mikir kalau gue diinin sama hantu biasanya kan ya percaya gue kan yasin apa gitu, cuman ya udahlah demi gue bisa tidur gue peluk aja, gue bawa pulang. Lo sempat dibawa pulang gitu? Ya karena paranormalnya kesian. Oh, Orang-orang itu nyambut gue, maksudnya nganggapnya gue kayak friend temennya dia gitu. Jadi gue selalu ditampakin, walaupun nggak ditakut-takutin gitu, tapi diganggu. berarti selama seminggu lo di rumah paranormal itu, lo seminggu itu juga full diganggu? Seminggu itu full diganggu. Full Tapi diganggu. walaupun nggak yang biasa-biasa kayak Nongol gitu ya? cuman ngotekin meja atau cuman gitu kayak bisik gitu, terus gue ngeliat siapa gitu. Berarti yang paling ekstrim ya di Yang ruangan, itu kan di ruangan itu ya? yang menyentuh badan gue aja, yang kaki gue ditarik, yang apa namanya dikagetin sekaget-kagetnya, terus yang terakhir itu sih yang gue ditarik itu, yang mau ditarik itu, tapi yang narik gue malah Paranormal itu ya? Iya. Nah itu tuh yang bikin gue wah sadis nih gitu. Gue kayaknya nggak boleh banget tidur di ruangan itu gitu. Terus lu proses pengobatannya pas kapan Kak? Di rumah paranormal? Ternyata selama seminggu itu gue juga diobatin, tapi ternyata paranormalnya nggak bisa karena gue turunan, Oh nggak bisa. gue bawaan. Nggak bisanya kenapa alasannya? Yang masuk ke gue itu atau yang punya yang Ngikut. leluhur dari bokap atas Oh. gitu. Jadi ya percaya nggak percaya sih sebenarnya, gue nggak tahu itu siapa yang ada di itu. Berarti sampai sekarang lu masih gitu? Masih Masih ada? Masih ngikut? masih Sampai sekarang berarti lu masih bisa ngelihat apa atau merasakan hal-hal yang orang lain rasakan? itu sih hal-hal kayak gitu ya gua anggap itu suges. Cuman setelah usia gue udah dewasa ini, gue pernah ketemu salah satu orang yang notabene dia bisa ngobatin orang, dia tahu, dan gue dihadapin sama dia bilang kalau gue bisa, dan maksudnya selama ini yang gue tutupin dia bisa tahu, dibongkar. Tapi gue penafik juga, saat itu gue bilang enggak, gue nggak percaya omongannya, karena gue coba untuk udah dong gitu, udah deh, maksudnya spiritual gue udah cukup sampai di sini gitu, karena capek jadi orang kayak gue tuh capek ketika gue ngeliat sesuatu hal, merasakan sesuatu hal, udahannya pasti capek, Kayak terkuras kali tenaganya ya? bisa dibilang gitu. Iya. Even gue ngebaca orang juga, gue capek sendiri gitu. Capek dengan rasa gue, rasa curiga gue, rasa halusinasi gue, rasa ingin tahu gue dari matanya dia gitu. Itu gue capek. Oh berarti tingkat ingin tahuan lu itu ke orang itu besar sebenarnya ya? Kalau orang bilang gue kepo, ya mau gimana? Kadang juga ya gue nanya itu sebenarnya karena memang gue mau meyakinkan bener apa enggak gitu. Gitu loh, lebih ke situ sih, lebih yang ini perasaan gue aja kali. Perasaan gue aja dia nggak begitu tuh gitu. Tapi pas begitu kejadian ya kan bener gitu, kenapa gue nggak percaya sama diri gue sendiri gitu. Makanya gue lebih introvert, maksudnya lebih ngejaga, gue humble sama semua orang, ketemu sama orang oke, bla 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 bla, tapi gue mau minimalis orang yang deket sama gue itu siapa. Karena gue tahu, oh otaknya dia begini nih, sejahat-jahatnya dia bisa begini nih, gue masih bisa begini nih, gitu lah. Kayak begitulah kasar. Terus gue mau flashback dikit ke belakang yang cerita lu itu Kak, yang akhirnya si paranormal bilang lu nggak bisa disembuhin, atau si leluhur itu nggak bisa diusir atau gimana Kak? Menurut nggak bisa. Nggak bisa diusir Nggak berarti bisa. ya? Berarti ya dia akan terus nemenin lu Sampai terus? nanti anak cucut gue terus. Oh ngikut terus berarti ya? Dan Berarti yang benar salah satunya anak gue, Indigo. Oh, berarti pada akhirnya ya memang lu harus terima keadaan lu gitu ya? Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau, padahal gue nggak mau. Oke, kali ada lagi nggak cerita yang pengen lu ceritain? Sebenarnya ada, tapi udah
apa namanya kehidupan gue yang gue ceritain itu. Paling cuman ada anak gue, nanti ada pengalaman-pengalaman yang lain. Oh, ya. Kalau itu bisa cerita lagi kali ntar ya Nanti, di video nanti. selanjutnya ya. Oke, thank you kali ya. Sama-sama. Udah datang dan mau berbagi cerita di Jagat Sukmo. Makasih juga Terima kasih. udah berbagi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau teman-teman ingin bercerita juga di Jagat Sukmo, bisa komen atau DM di Instagram kita atau ikut komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Bye.